warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil hasanah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selaku langkah yang pertama, marilah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesempatan hidup untuk mempersiapkan diri, menempatkan diri pada perkara-perkara yang baik demi menempuh masa depan yang lebih baik, masa depan dunia, dan yang lebih penting adalah masa depan hari akhirat kita semua. Rahmat dan sejahtera Allah selalu melimpahkannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan bagi kita semua dalam setiap lini kehidupan, dalam berbagai macam persoalan. Maka terjemahan kehidupan yang baik dari Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan sejahtera selalu Allah limpahkan kepada al dan sahabat beliau yang juga menjadi rujukan bagi kita semua sebagai semangat kehidupan, yang mereka merupakan manusia biasa, dididik oleh Rasulullah, diubah pola pikirnya sehingga menjadi manusia-manusia hebat yang sampai saat ini nama-nama mereka tertulis dengan tinta emas dan menjadi panutan kita semua. Semoga rahmat dan sejahtera juga Allah limpahkan kepada ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin yang telah mewariskan kepada kita semua karya-karyanya, ilmu-ilmunya yang sampai saat ini masih bisa kita baca sebagai tuntunan kehidupan dunia dan juga tuntunan kehidupan di hari akhirat nanti. Yang ulun tuan hormati terutama sekali kepada Raja Imam Masjid Kuria Getenya bersama, kepada panitia masjid dan kepada kaum muslimin yang berhadir memenuhi kewajiban melaksanakan solat Jumat pada hari yang berbahagia ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah sebagai momentum getanyo ni bauronyo tak peringati, tak laksanakan berbagai macam acara untuk tak peringati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah lagi getanyo Bandung mengingat kembali, membaca kembali bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya dengan demikian menambah mahabbah, menambah kecintaan getanyo Bandung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia yang sangat amat penting dalam hidup getanyo, dan Rasulullah lah yang menjadi manusia penyelamat getanyo Bandung untuk mengenal kehidupan dunia dan meyakini akan kehidupan nanti di hari akhirat. Segelam getanyo takalan bagaimana sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya untuk menambah mahabbah kecintaan getanyo kepada Rasulullah, maka getanyo kalian dilihat bagaimana sebenarnya kehidupan umat manusia kaum jahiliyah sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan demikian, ketika legetanyo kata tepua bagaimana kondisi dan situasi kehidupan umat manusia segelam truk ajaran yang numele Rasulullah, maka akan timoh rasa syukur getanyo, rasa mahabbah getanyo kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana uronyo getanyo kata nikmati kedamaian, rasa syukur getanyo lebih besar bagi getanyo-getanyo yang tak alami bagaimana pahit getirnya masa konflik.
bagaimana kacau balaunya kehidupan masa konflik, hana tentram, hana tenang, sebahagian besar getanyo dalam intimidasi, sebahagian besar getanyo dalam ancaman. Ketika datangnya kedamaian yang lagi yang rupa, maka getanyo timoh rasa bersyukur, alhamdulillah. Urunyo tenang, urunyo damai, hana masalah siapa yang dapat mempertaruhkan nyawa getanyo. Mungkin begitu juga ketika getanyo paham bagaimana kondisi masa jahiliyah, kehidupan umat manusia segolom truk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga syukur getanyo kepada Rasulullah, cinta getanyo kepada Rasulullah bertambah-tambah sebagaimana ketika getanyo kata pahami kedamaian yang getanyo alami uronyo. Yang pertama, marilah getanyo takalan bagaimana kehidupan al-halatud diniyah, kondisi keagamaan segolom truk Rasulullah, kondisi keagamaan bangsa Arab, bangsa jahiliyah bakwatiannya, sebahagian kecil orang yang mengikuti ajaran daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebahagian besar mereka mulai meninggalkan ajaran agama, sibuk dengan berbagai macam kehidupan duniawi, pangkat jabatan, suku dan kabilah, saling memperlihatkan kehebatan, memperlihatkan kekayaan dan sebagainya. Sebahagian kecil juga mengikuti sebahagian orang yang dihormati, sehingga bakwatiannya nasido tokoh nangetnya Amr bin Luhai. Amr bin Luhainyo adalah sido tokoh yang dihormati, sido tokoh yang dikagumi. Yang pertama karena kedermawaannya, dan juga karena kekayaannya serta pangkat dan jabatan yang dia miliki. Pada satu saat Amr bin Luhainyo berangkat ke di Hunang Rosyam dengan tujuan perniagaan. Gekalan di Amr bin Luhai di Nangrosyamnyo, urang-urang Nangrosyam gesumah berhala, menjadikan patung berhala sebagai fasilitas ibadah kepada Tuhan. Amr bin Luhainyo gekalanyo adalah sebagai kebaikan menurut pola pikir gatnya, dan dibawa pulang ajarannya ke di Mekah, yang akhirnya berkembang di Mekah. Masyarakat Mekah berlomba-lomba pegat patung dan gesumah patung, akhirnya berkembang sebagai sebuah ritual ibadah bawatiannya. Dan sebahagian tak dengar lagi tengok cerita di samping Kaabah dipegat berhala-berhala untuk disembah oleh kaum jahiliyah segolom truk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kondisi keagamaan bawatiannya. Tanpa ada rujukan yang pasti bagaimana seharusnya bertauhid yang benar, siapa Tuhan sebenarnya, tidak ada yang memperkenalkan kepada masyarakat Arab bakwatiannya. Selanjutnya getanyo kalan al-halatul ijtimaiyah, bagaimana kehidupan sosial masyarakat jahiliyah bakwatiannya. Masyarakat jahiliyah bakwatiannya kehidupan urangnya berkelas-kelas, bersuku-suku, sehingga terpisah antara kaum yang terpandang, kaum yang hebat, orang kaya, dengan masyarakat awam, masyarakat miskin ataupun budak-budak. Orang kaya nak kelas drog, orang kaya nak klub drog, dan orang kaya nak komunitas drog. Begitu juga orang gasin tersingkir, tidak ada yang peduli. Bahkan orang-orang gasinnya dijadikan budak oleh orang-orang kaya, dijadikan sebagai robot untuk menumpang, memperkuat kekuasaan dengan segala kepentingan bakwatiannya. Sehingga urang-urang gasin, urang-urang budaknya semakin tersingkir, dan yang gasin semakin gasin, terbiarkan. Tidak ada rasa sosial, tidak ada rasa saling peduli. Bahkan di dalam kondisi masyarakat Arab bakwatiannya, urang indang semakin tertindas. Kiban semakin tertindas pelakuan urang masyarakat Arab bakwatiannya terhadap wanita. Urang inang bakwatiannya diistilahkan sebagai wa'dul banat, urang inang yang merupakan aib. Apabila dalam sebuah keluarga lahir urang inang merupakan yang aib, sehingga aibnya dihilangkan dengan cara membunuh ataupun ditanam secara hidup-hidup. Bagaimana kondisi perkawinan kekeluargaan bakwatiannya? Sidro urang agam bisa menikah siapa saja, poligami tanpa batas. Bahkan yang lebih keji, sidro urang agam bisa menikahi adik kakak
Apabila dalam keluarganya na urang inang ban-bandum je ge menikah li sedra urang agam yang ka pernah gecok ka li urang agamnya. Semua urang inang dari keluarganya menjadi hak milik urang agamnya. Yang lebih keji dari perilaku kaum jahiliyah sebelum truk Rasulullah, sidra urang agam gerelakan isteri genyan untuk berhubungan dengan urang agam yang lain yang urang agamnya merupakan urang hebat dan urang terpandang, untuk mendapatkan keturunan yang baik atau sebaliknya untuk mendapatkan imbalan hadiah ataupun upah sebagainya. Beginilah kondisi kehidupan sosial al-halatul ijtimaiyah sebelum Rasulullah truk hadir sebagai manusia yang paling hebat yang menyelamatkan kondisinya. Bahkan na istilah yang masyhur bakwatian yang di kalangan Arab jahiliyah, unsur akhaka zaliman au madluman. Bantulah kelompokmu, bantulah golonganmu, bantulah kabilahmu ataupun sukumu walaupun dia hadir sebagai orang yang menzalimi orang lain ataupun dia terzalimi. Wajib bantu dan dijadikannya sebagai sebuah adah, sebagai sebuah perilaku di tengah-tengah bangsa Arab. Apakah dia menzalimi orang lain kemudian dia butuh bantuan, maka harus bantu apabila dia adalah kalangan kita. Ataupun dia terzalimi, apalagi kehidupan semakin hancur, aturan kehidupan berlangsung bakwatiannya adalah bagaikan aturan layaknya binatang. Yang hebat semakin hebat, yang kaya semakin kaya, yang zalim semakin zalim, dan yang menindas orang yang lemah semakin kuat karena dukungan dari golongannya. Orangnya tercerminkan takalan bagaimana kehidupan uronyo setelah jauh 1400 tahun lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiakalan al-halatul iktisadiyah, kehidupan ekonomi. Kiban kehidupan ekonomi pada masa jahiliyah. Kehidupan ekonomi masyarakat bakwatiannya sebahagian besar masyarakat Arab yang berada di kota ya lagi uronyo merupakan pedagang, urung mukat dan sebagainya. Mungkin bakwatiannya golomna istilah perindustrian, produksi dan sebagainya. Yang di kampung-kampung yang merupakan urang-urang Arab Badui, ya petani ataupun peternak. Yang intinya dalam kehidupan mereka yang kaya semakin kaya, yang bangsawan pun semakin hebat, adapun yang miskin semakin tertindas, tidak ada nilai kepedulian sama sekali. Begitulah seterusnya andai kata uronyo takalan bak padum-padum boh nanggro yang hana pernah tersentuh dengan nilai-nilai keislaman. Mungkin lagi nyocit bacut saho, lagi kehidupan masa jahiliyah. Takalan nanggro Eropa yang gasien mukuin sampai mati dalam rumah hana sokalon. Yang kaya semakin hebat. Begitu juga sistem perekonomian neoliberalisme yang semakin tertindas akan tertindas. Orangnya takalan ketika keadaan dunia semakin terjepit COVID-19. Ada sebahagian negara mereka tidak peduli terhadap masyarakatnya. Mau bagaimana apabila tidak ada kepentingan bagi dia maka tertindas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia yang kita banggakan sampai uronyo lahir ke atas permukaan bumonyo membawa satu risalah yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada Bani Hashim pada hari Isnin tanggal 9 daripada bulan Rabiul Awal ataupun awal terjadinya tahun Perang Gajah. Apabila getanyokalan dengan bulan Masehi maka bertepatan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ada banyak peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke atas permukaan buminya. Peristiwa di antaranya yang pertama adalah jatuhnya benteng-benteng kezaliman, hancurnya benteng-benteng kezaliman yang ada di Persia. Secara tiba-tiba dan ia merupakan keaiban dan tanda-tanda kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada subuh Senin tanggal 19 daripada Rabiul Awal. Kemudian terjadilah nasabah danau yang dikultuskan oleh orang Persia sebagai sembahan, di mana setiap seminggu sekali dilemparkan manusia untuk memenuhi kebutuhan danau tersebut, tiba-tiba kering. Airnya surut dan kering tuh ia danaunya. Menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Olehnya istana Kisra yang bakwatiannya dikenal sebagai istana kezaliman, istana penindasan, tiba-tiba roboh, retak dan runtuh pas menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan peristiwa yang hancurnya gereja di Romawi. Tiba-tiba hancur seketika, berhala jatuh berseberangan pada ketika menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling hebat nasabah sembahan orang Persia, yaitu sembahan api yang apuinya hantom pernah len kathir betun yang kau likut. Tapi menjelang lahirnya Rasulullah, apuinya mati. Pajan baru udip lam ketika wate hanali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tanda-tanda kerasulan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bakwatenya. Kemudian Rasulullah lahir menjadi manusia yang sangat bersih, tanpa darah, bercahaya, dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bakwatiannya merupakan adah ataupun kebiasaan orang Arab, setelah lahir anaknya, maka anak tersebut akan disusui oleh orang lain dan sampai uronyo yang berlaku di Arab. Bangkana anak kira-kiranya kajak disusui, maka mereka akan mencari yang namanya ibu ridha, tukang memberi susu kepada anaknya. Setelah Rasulullah disusu oleh ummi dronuhnya Aminah, kemudian dilanjutkan oleh budak daripada Abu Lahab, dan kemudian dilanjutkan oleh Halimatus Sa'diyah yang merupakan bangsa dari Bani Sa'ad. Ketikanya memang Halimatus Sa'diyah pilihan terhadap Rasulullah karena tidak ada pilihan lain, karena memang kehidupan Rasulullah bakwatiannya lahir sebagai yatim. 2 bulan umur Rasulullah dalam kandungan, Rasulullah kayatim. Lahir dalam keadaan miskin. Dia mungkin mak ridhanya adalah sebagai orang yang mencari rezeki, tentunya mencari orang-orang yang kaya. Tapi Halimatus Sa'diyah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibu ridha daripada Rasulullah lewat perantaraan unta. Di mana unta yang dipedang oleh Halimatus Sa'diyah tiba-tiba terlepas talinya di pelung bak rumah Rasulullah, dan truk bak rumah Rasulullah deh nekalan anak miat yang butuh kepada mak ridha. Dan bakwatiannya Halimatus Sa'diyah hana pilihan lain, hana anak miat lain, sehingga terpaksa bagi Halimatus Sa'diyah untuk necok anaknya, sehingga nekun wallahu la azhabanna, dan aku akan mengambil anak ini yatiman walaupun dia seorang yatim, karena hana pilihan lain. Tapi akhirnya Halimatus Sa'diyah dengan berkah Rasulullah menjadi kehidupannya semakin berkembang, kehidupannya semakin dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga berjalan selama 5 tahun Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada tahun kelima terjadi satu peristiwa yang namanya adalah syaqqu sadrihi, pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakwatiannya anak miat yang lain yang sebaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main, tiba-tiba truk sidro manusia yang berpakaian putih, nyo adalah merupakan malaikat Jibril. Secara nyata dan dikisahkan oleh orang-orang yang menyaksikan, bukan cerita dusta. Truk sidro uring yang berpakaian putih yang merupakan Jibril nedrop Rasulullah dan sehingga neplah dada Rasulullah, necok saboh asau ataupun saboh gumpalan darah, sehingga dalam gumpalan darah nyanke nepeglih li malaikat operasi, dan kemudian lepas obat sat disaksikan oleh rakan-rakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beritanya truk bak Halimatus Sa'diyah. Karena ketakutan Halimatus Sa'diyah, akhirnya necok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepua kepada ummi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada umur 5 tahun Rasulullah dikembalikanlah Rasulullah oleh Halimatus Sa'diyah kepada umminya, dan kemudian karena ummi sidroma watian kalian anak pastilah tingkat kepada suami yang katrip hanali, karena bak wajah anaknya na cerminan ataupun yang mencerminkan kepada ayahnya. Karena dari sinan pada umur yang ke-6 tahun Rasulullah nepakat li ummi untuk ziarah ke kubur ayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bakwatiannya ajaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ziarah kubur daripada ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Yasrib,
Kemudian pergilah ke Yathrib dengan jarak hingga 500 kilometer. Ba'watian perjalanan dengan status keadaan transportasi seadanya, menggunakan unta, dengan keadaan nanggro Arab bagi kita yang pernah saja umrah kata tuah kalian, uro yang cukup ke jauh 500 kilometer Banda Aceh Medan. Jak dengan unta. Dengan kondisi yang laginya sampai teruk ke Yathrib. Setelah beberapa bulan Rasulullah dan maknih Rasulullah hingga urangnya nuwa kembali ke Mekah. Dan ketika nuwa Mekah, mak daripada Rasulullah yaitu Fatimah meninggal karena sakit di dalam perjalanan. Ketika meninggal dalam sakit dalam perjalanan menuju ke Mekah, maka Rasulullah jadilah yatim piatu. Ketika Rasulullah kaji ke yatim piatu, maka Rasulullah ge papah li jaddah ge ataupun li Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ba'watiannya pun sangat mencintai kepada cucunya yang yatim piatu di usia yang sangat muda. Rasulullah yatim piatu di umur yang ke-6 tahun. Hana li ayah, hana li mak, kehidupan. Kemudian Rasulullah ne papah li Abdul Muttalib yang merupakan nek ataupun jaddah Rasulullah, jaddun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kehidupan Rasulullah berumur 8 tahun, maka meninggallah Abdul Muttalib. Ketika meninggal Abdul Muttalib di umur 8 tahun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya ne papah dan ne jaga li Abu Talib. Dan Abu Talib pun ne jaga ne papah Rasulullahnya, lagi ne jaga dan ne papah anu dron dan lebih cinta kepada Rasulullah ketimbang anu dron. Karena Abu Talib melihat berbagai macam keajaiban yang luar biasa yang naba Rasulullah. Kemudian setelah umur Rasulullah singkat cerita 15 tahun, terjadilah satu perang yang namanya adalah Harbul Fujjar ataupun perang yang terjadi perselisihan antar suku. Karena ba'watiannya Rasulullah belum merayu. Kejadian-kejadian kondisi kehidupan kaum jahiliyah masih berkembang. Sebenarnya perang Fujjarnya terjadi hanya dari masalah kecil. Nah, sidro manusia dari kabilah Quraisy memberi ataupun membeli barang dari kabilah yang lain, tapi ketika lih geblawah na gebaya, terjadilah peperangan antar suku hingga berjalan 5 tahun. Gara-gara perselisihan yang sedikit, terjadi perang berlangsung selama 5 tahun. Dan Rasulullah melihat kondisi peperangan Harbul Fujjar, dan Rasulullah juga terlibat dalam perang dengan mempersiapkan alat peperangan, yaitu yang merupakan anik panah, disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah terjadinya peperangan selama 5 tahun, hanya dari persoalan kecil, akhirnya terjadilah hilful fudul ataupun perdamaian. Setelah terjadi perdamaiannya, berarti umur Rasulullah ba'watiannya adalah 20 tahun. Ketika umur Rasulullah 20 tahun, di sinan terjadi perdamaian. Setelah terjadi perdamaian, umur Rasulullah ke 20 tahun, maka Rasulullah berada di dalam kehidupan masa muda. Masa muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilewati dengan masa yang sangat sulit. Rasulullah ba'watiannya hana pernah tertarik kepada berhala. Di masa muda Rasulullah, di masa banyak Rasulullah, hana pernah disembah berhala, hana pernah diikuti hiburan-hiburan, minum khamar, berjudi dan sebagainya yang sudah menjadi hal kebiasaan bagi masyarakat jahiliyah ba'watiannya. Tapi Rasulullah sebagai seorang manusia yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul, tidak pernah tersentuh dengan yang namanya berhala, tidak pernah tersentuh dengan yang namanya minuman keras, hiburan dan hal-hal yang beliau jauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ba'watiannya Rasulullah terjun ke dunia bisnis ataupun perdagangan. Umur Rasulullah menjelang 25 tahun, Rasulullah berkomunikasi dengan Khadijah untuk bertransaksi, muamalah, kerjasama, dan kemudian Rasulullah menjadi orang yang membawa dagangan Siti Khadijah ke Nanggro Syam. Ketika neme barang dagangan yang setelah perkenalan yang lama, setelah nekalan Rasulullahnya sidra urang yang amanah, setelah nekalan Rasulullahnya sidra urang yang jujur, kemudian diberikan harta sebahagian besar Khadijah untuk didagangkan ke Nanggro Syam. Dan ketika ninawa dari Nanggro Syam bersama Maisarah, Maisarahnya adalah nama lelaki,
Ya kadang-kadang biasa katanya nama lelaki ruh terpakai ke nama urang inang ba katanya, sedangkan di negara Arab ini nama uragam. Lagi contoh Firdaus punya Arab nan untuk urang inang itu yang uragam tabu. Maisarahnya adalah urang agam yang jak bersama Rasulullah unang Syam untuk jakme barang dagangan Siti Khadijah. Ketika nuwa Rasulullah dan nupualah keuntungan yang luar biasa. Yang akhirnya Rasulullahnya dikenal sebagai manusia yang jujur, yang bijaksana, yang amanah dan tersebar informasinya kepada seluruh jazirah Arab. Bahwasanya Rasulullah dikenal sebagai as-sirah al-ijmaliyah, sebagai pribadi yang baik. Sejak awal memang Allah mempersiapkan Rasulullah dan Rasulullah mempersiapkan kehidupan untuk menanggung misi besar. Rasulullah akan menjadi rasul, akan menjadi panutan, akan menjadi manusia yang dijadikan rujukan oleh manusia banyak dari seluruh permukaan bumi. Sehingga kepribadian Rasulullah yang baik menarik perhatian dan diikuti oleh banyak masyarakat bakwatiannya. Akhir cerita, Rasulullah menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul akhir daripada kerasulan. Dari sinan ke Rasulullah singkat cerita menjadi urang yang paling bijaksana, urang yang paling berani, dan urang yang paling adil, dan juga urang yang paling pemaaf dan paling dermawan. Bahkan dari kisah kemudian hari setelah kenabian, setelah kerasulan Rasulullah, takalon dari kisah bijaksananya Rasulullah, pernah terjadi Futuhul Makkah, di mana ketika Futuhul Makkahnya nasipluh ribedro pasukan berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, yang bakwatiannya Mekah dikuasai oleh Abu Sufyan. Tiba-tiba Mekah bakwatiannya berada di dalam kekuasaan, puncak kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ban-bandum ya kepada Rasulullah. Karena apa kan? Karena uronyan kekuasaan karena bak Rasulullah. Tapi Rasulullah sangat bijaksana, sangat menghargai dan nepegat pengumuman bahawa siapa saja yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka dia akan aman. Begitu juga siapa saja yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka dia juga aman. Rasulullah karena kekuasaan yang luar biasa tapi masih menjaga lawannya untuk dijadikan sebagai teman. Yang kemudian Abu Sufyan pun masuk Islam. Dari kisahnya menggambarkan bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling bijaksana. Begitu juga banyak cerita kisah-kisah yang lain yang menggambarkan kepribadian Rasulullah. Dan Rasulullah juga pemberani. Sebagaimana kisah terjadi ketika perang Uhud. Kaum muslimin kalah dan Rasulullah dicari. Kemudian Rasulullah naik kendaraan binatang dan teriak bahawa nyolong adalah Nabi, nyolong adalah anak daripada Abu Talib, untuk ngegerentak musuh-musuh Rasulullah dalam keadaan yang sangat genting. Keberanian Rasulullah dianggap sebagai manusia yang paling berani, dan Rasulullahnya juga manusia yang paling adil. Keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Perlindungan hidup, harta manusia, kehormatan, hak-hak pribadi manusia bakwatiannya, bahkan hak beragama manusia bakwatiannya. Kondisi Madinah bakwatiannya, na yang beragama Kristen, na yang Yahudi, na yang agama di luar agama Islam, tetapi dengan keberadaan Rasulullah ban-bandum hak terjaga dan hidup dalam keadaan damai, karena Rasulullah adalah dikenal sebagai manusia yang paling adil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga manusia yang paling dermawan. Sebagaimana Rasulullahnya adalah cerminan, tafsiran daripada isi Al-Quran. Ubena yang na dalam Al-Quran, sejarah kehidupan Rasulullah adalah merupakan manusia yang terjemahan hidup dari Al-Quran. Apa yang termaktub dalam Al-Quran melaksanakan. Putra yang diperintahkan dalam Al-Quran melaksanakan, putra yang dilarang dalam Al-Quran ditinggalkan, dan mengimplementasikan kehidupannya, aturan dalam Al-Quran dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uronyo getanyo tak peringati hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tanyakan pada diri getanyo ban-bandung sejauh mana getanyo tak jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya sebagai panutan udip dalam kehidupan berumah tangga, dalam dagang getanyo, dalam bisnis getanyo, dalam kehidupan bermasyarakat getanyo. Apakah getanyo uronyo menjadi manusia yang mencaci,
ataupun mengupat, mencari kesalahan orang lain, orang tak ubah kiban perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun sebaliknya, orangnya tengah dicaci, tengah dihina, maka takalan kiban perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dua dari masjid diredah ia babah li kafir Quraisy. Tapi Rasulullah hana pernah bengeh dan hana pernah dendam. Ketika sabuh saat ia babah hanale diredah terhadap Rasulullah, Rasulullah nejak kalan urang yang redah ibabah Rasulullah. Begitu juga ketika terjadi di Taif. Dilempari Rasulullah dengan batu sehingga ditubik darah Rasulullah batumet. Nekun li malaikat Jibril. Pernah izin bakdron Rasulullah untuk lu musnahkan kafirnya. Petrana sahut li Rasulullah. Rasulullah bahkan nium doa supaya orang yang lempar Rasulullahnya nabi keampunan dan rahmat li Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sangat pemaaf. Maka setiap perilaku getanya orangnya takalan sejauh mana getanya tak contohi Rasulullah, pekeh nak jadikan Rasulullahnya sebagai uswatun hasanah, sebagai rujukan yang baik dalam kehidupan getanya. Mudah-mudahan dengan momentum melutnya, marilah li getanya butoi-butoi tak contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya dari A sampai Z, dari kehidupan Rasulullah dalam segala kehidupan, dalam segala lini. Semoga getanya pun menjadi manusia yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di belang padang mahsyar. Mudah-mudahan dengan tak pahami sejarahnya semakin kuat, semakin besar mahabbah dan kecintaan getanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat berjasa bagi kehidupan getanya ban Bandung. Ini getanya tamang dalam rukun dua al-khutbah. Apabila ada kesalahan, mohon untuk tugur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر.